Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam gotong royong Pancasila. Malam ini saya sedikit akan mengulas tentang bagaimana tentang ilmu sedu papat kelima pancar aja lah ya. Iya. Enak ya, Ri? Iya. Jadi gini, kita mulai membahas masalah semua zat itu punya nama. Semua zat punya nama. Nama, bentuk, apa? Warna, terus rasanya, sifatnya, hasil bentuknya. Ya kan? Iya. Itu di dalam Islam atau di dalam ajaran para pendahulu kita, contohnya sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, ab'aullah, ghafarhulana walam ma'buda ilallah, walam ma'ujuda ilallah, walayarifa ilallah. Itu contoh ini. Itu dari setiap benda, itu setiap zat itu punya bentuk, warna, rupa, lu tempatnya di mana. Nah, dalam ilmu pengendalian diri itu, kalau kita tidak tahu tempatnya, contoh motor, tempatnya di mana nggak tahu, bagaimana kendalikan motor. Tempatnya rem di mana, fungsinya rem apa, terus fungsinya, sifatnya gas gimana, sifatnya, kalau nggak tahu itu nggak bisa. Makanya kita harus mengetahui itu dulu. Jadi kalau kita sudah mengetahui itu, minimal kita paham dasar dulu, paham dasar-dasarin dulu. Nah, kita kembali kepada penciptaan manusia. Yang kemarin itu kita ulas penciptaan manusia ada 4 unsur. Yang saya katakan, manusia Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Kira-kira salah apa bener? Lah roh masa diciptakan dari tanah liat? Yang Nabi Adam itu apanya? Rohnya apa, fisiknya apa tetap? Ya kan begitu? Ya. Tidak dijelaskan toh spesifiknya enggak? Jadi kalau kita bicara tentang Nabi Adam itu 2 versi, rohnya atau Tubuhnya. bentuk raganya. Nah makanya ada yang kita bahas ini, kalau roh katanya urusannya Allah, Iya. urusan Tuhan lah, urusan dicipta dari apa kita nggak tahu lah. Tetapi kita logika berpikir saja, manusia itu fisiknya saja yang terlihat ini kita bisa kenali, bisa pahami tidak. Kalau roh kejauhan, Ya. yang terlihat aja nggak bisa kenali, apalagi yang lebih dalam kan begitu. Roh abstrak lah. Oh, susah. Yang nyata-nyata dulu aja. Manusia diciptakan dari tanah liat. Kalau tanah liat tok jadi manusia kira-kira itu tanah tok loh. Enggak lah. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Maka harus dilengkapi untuk menjadi bentuk, maka dengan air. Tanah lempung dikasih air. Bentuknya jadi Harus ada unsur terbentuk airnya. unsur air. Berarti ada unsur air. Berarti udah terbentuk menjadi bentuk. Tapi kalau nggak dipanasin, nggak keras dong. Iya. Seperti proses pembuatan guci tembikar ini. Tapi kalau nggak ada udara, api mana nyala? Iya. Karena udara itu penting, dibutuhkan untuk oksigen. Oksigen untuk Maka manusia itu tercipta dari 4 unsur: tanah, air, angin, dan api. Roh urusannya Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Kita nggak boleh ikut campur itu, karena Terus jiwanya di sebelah mana? nanti kan penciptaan nanti jiwa maruh itu apa? Nanti nyambung ke situ. Kita ngetahui dulu lah. Aku ngopi aja. Kopi. Supaya bisa copy paste kan? Ya. Cancel. Jadi cancel itu di cancel dulu dia. Gini, kita pelajari dulu dari dasar dulu. Menurut kamu apa dulu? Unsur apa dulu? Unsur tanah. Unsur tanah. Unsur tanah. Unsur tanah warnanya Hitam. hitam. Warna unsur tanah itu dikatakan hitam. Kenapa warnanya hitam? Karena tanah itu, unsur hitam itu tanah liat, kan itu dari tanah liat. Kan memang tidak hitam. Ya, itu dikasih warna hitam karena sifat tanah itu nanti masuk ke sana. Sifat hitam itu kalau di dalam seluruh papat 5 pancar itu luamah. Luamah.
Makanya disebut lemah gitu. Lemah. Itu tempatnya di utara. Sifatnya membunuh. Semua manusia punya sifat membunuh. Dan itu di dalam diri manusia, tanah itu sabar tiada batas. Iya. Sabar tiada batas. Diinjek-injek yo meneng baik. Kayak apa juga. Diuyui jo meneng ae, dikencingi diberaki nggak marah. Sifat manusia punya sifat sabar tiada batas dan siap menunggu. Tapi orang sabar itu kalau ngamuk bahaya. Karena ini unsur membunuhnya ada. Ini di dalam peradaban Hindu atau Bali sana katanya bisa dikatakan bahwa unsur tanah itu Luama ini dewanya dewa Sambu. Dewa Sambu, bukan Sambu, Sambu. Dewa Sambu. Udah diponis. Bukan Sambu, Sambu. Sambu. Dewa Sambu. Ini di dalam diri manusia karena unsurnya kan tanah itu warnanya hitam, bentuknya keras, padat. Terus tempatnya di mana? Di utara, di dalam. Tapi di dalam diri manusia di mana? Diumpamakan sifat tanah itu ada di mulut. Maka kalau kita hasil tanaman dimasukkan mulut, jangan dimasukkan mata. Contoh beras, Dewi Sri. Kalau serba tanah, serba mineral masuk di mulut nggak apa-apa. Makanya sifatnya kenapa membunuh? Yang nggak ada membunuh pakai kuping, nggak ada. Pakai mulut. Tanam potong makan, sapi potong makan, kucing ular tangkap digigit. Sifat membunuh. Makanya tak dah semua Jawa Timur begitu. Wah, arep mateni wong lah itu kalau itu. Tak gadok minggu, nah, itu bahasa Jawa Timur itu tak pangan minggu itu ya, sifat membunuh ada di mulut. Nah, itu tempatnya mineral tanah masuk, beras masuk, sego kerikil masuk. Tapi kalau taruh sini masalah. Cari masalah itu. Ngabu aja masalah. Karena di mulut ada alat untuk ngunyahnya. Pokoknya ini tak dah semua. Berarti itu unsur membunuh. Joguyu. Berikutnya lagi kita bahas antipatinya apa. Kalau corona pakai anti corona. Ini antipati terhadap apa? Sifat membunuh. Antivirusnya untuk menetralisir. Oh iya. Kalau corona harus ketemu antivirus corona. Ya. Kalau pilek flu burung dicari penangkal dari flu burung yang dilemahkan. Kalau kita kena malaria, sama seperti itulah kira-kira. Antivirusnya, apa antivirus tanah? Itu adalah unsur tanah, saripati tanah, namanya Dewi Sri. Maka kalau dikasih sego, meneng baik. Dikasih nasi, maka dia akan Nah, itu kan untuk orang Indonesia. Yang tidak makan kan dari tanah juga gandum. Iya, gandum, gandum, roti kan dari gandum, tanah. Ya. Nggak dikasih angin, makan angin saya nggak mungkin lah. Tapi gandum bukan Dewi Sri namanya nanti. Bukan, ya. Dewi Gandum lah mamanya gitu. Ya. Pokoknya unsur tanah gitu kira-kira gitu. Biar paham. Ya. Jadi pokoknya kalau kita orang yang begitu asal dikasih makan, orang yang punya sifat tanah itu kalau ditaruh di rumah menang baik, Pak. Diam di rumah aja. Keluar rumah karena sifat tanah lengket, pantate. Gua keluar rumah kamu tuh di rumah saja. Orang punya sifat begitu. Senengannya nang omah meneng ae ngono. Ya kalau wirid betah lama. Gini lama. Banyak sifat itu. Kelujak metu ora gelem. Angel. Ada orang punya sifat diomeli ibu di rumah aja mau keluar sana, itu dia punya lebih dominan sifat tanah dalam diri. Bujang, rono neng omah itu sifat tanah. Jadi, itu kalau kita udah tahu sifat itu nanti ada kombinasinya agar itu mau keluar rumah atau bisa bergerak ada. Oh ya. Berikutnya lagi kita membahas sifat apa? Air dulu, oke. Air bentuknya cair. Kalau tanah padat. Rasanya? Tawar. Dan dingin.
nyes-nyes gitu loh dingin. Iya. Kalau kena api baru panas. Jadi pada dasarnya dingin, adem. Terus dia itu di dalam peradaban Jawa disebut apa? Di dalam Serupa 45 Pancer. Nah, disebut mutmainah. Nah, kalau tanah tadi dalam manusia bentuknya adalah kulit, ini adalah tanah. Kalau mutmainah bentuknya air, tempatnya di timur. Dewanya Wisnu. Kalau tadi tanah itu ininya mulut, kalau air kemana Pak? Mata, maka ada air mata. Nggak ada hidung air. Ada mata air. Mata air buaya. Itu tempatnya di hidung. Kalau itu air. Kuping air. Nggak ada mata, mulut air nggak ada Mas. Iya. Iler itu namanya. Beler. Itu sifat itu ngajak ibadah, rajin ibadah. Sifat dari Air. kok bisa sih? Lalu ibadah sampai nangis-nangis Oh, gitu konteksnya. Ya. Kan tadi yang bilang Rajin ibadah. Kan Kalau tadi tadi kan membunuh. tadi tanah itu lengket di rumah. Kok wiritan kuat. Kalau ini ibadah itu bukan wirid. Ya. Ibadah itu berbuat baik. Nah, dewanya Wisnu. Konon kata mbah saya, kalau salah bener nggak tahu, kata mbah saya dewanya Wisnu. Nah, ngajaknya ibadah terus. Kadang-kadang lali sama kewajibannya kepada anak istrinya. Ibadah emang rezeki jatuh dari langit. Ibadah aja. Lek satu tadi betah di rumah, mau wirid mau apa, betah di rumah aja, nggak keluar rumah. Kalau ini ibadah terus saja sampai poso lo, wis pokoknya nggak lali keluarga sampai dia itu seolah-olah rezeki bisa datang dari langit dengan hanya doa, terus ada di sajadah, tidak begitu juga. Rajin ibadah boleh, tapi jangan terlalu rumah-rumah begitu. Itu karakternya ya. Karakternya. Terus dan sifat begitu, orang yang punya sifat begitu tak bisa diukur dalamnya. Nah, dalamnya dikirain banyak ngomong, tanda air dalam, beriak belum tentu dalam. Meneng-meneng belum tentu nggak berilmu dan punya dalamnya hanya Tuhan yang tahu. Dalam laut bisa diukur, tapi dalam diri manusia hanya Tuhan yang tahu. Nah, itu sifat dari tanah. Sifat air itu adalah bukan mengalir, kerjaannya mengalir. Dia menghanyutkan malah. Kerjaannya mengalir, menghanyutkan. Menang-menang menghanyut, diam-diam menghanyutkan. Kalau sifat air itu tak bisa diduga. Tak bisa diduga. Kaca mobil nggak ada, tahu-tahu air di dalam. Makanya kalau punya istri atau anak punya sifat tak diduga itu, meneng-meneng ngerungokne tapi entah nggak teknik atau nggak tahu kita. Kok angel ditebak sifatnya. Dikirain yoyo tapi nggak kepanggil. Itu jawabannya begitu. Lah sifat itu harus dikombinasikan dengan sifat lain agar nanti bisa menjadi kesatuan yang nyambung atau senyawa. Kimianya begitu. Itu sifat air, maka ada air mata buaya. Jangan dipercaya, nangis nih nipu. Tapi ada orang nggak nangis, guyang-guyu nih hati nih sedih, nggak bisa ditebak pokoknya nih, nggak bisa ditebak. Yang begini nih angel. Itu karakter itu ada di dalam diri manusia. Tetapi sifat air putih tadi adanya di sumsum atau darah putih manusia. Sebagai kekuatan induk dalam manusia, sesungguhnya kesaktian kebenaran terletak pada kesucian manusia. Itu. Lanjut apa lagi berikutnya? Untuk air ini tadi antivirusnya apa untuk air ini? Oh, antivirusnya air itu adalah air yang suci, saripati air. Saripati air itu adanya air yang tidak disentuh manusia, disaring 7 kali secara alamiah. Apa yo? Tahu nggak? Pada tahu? Jam-jam disentuh orang. Iya. Air laut disentuh orang. Air hujan kelapa. Tapi bukan kelapa hijau. Iya. Disedot dari bawah sampai akar serabut, akar, batang, canggar sampai ke itu 7 kali, hitung sendiri nanti. Iya. Ini ada yang oren juga Pak.
Kelapa yang hijau. Enggak ada kelapa yang orange. Oh iya, kelapa gading. Kelapa itu boni itu. Ini kelapa, no hijau, kelapa berem kalau bahasa Sunda itu kelapa berkelapa obat. Maka orang tua sih kalau keracunan pakai itu. Nah, itu kelapa antipatinya atau antisaripatinya adalah untuk menetralisir, antivirusnya adalah kelapa hijau. Air yang disaring itu juga tak disentuh oleh makhluk manusia. Dibelah. Bukan kelapa hibrida. Itu kelapanya zaman orde-orde Orde itu ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Sifat tadi Angin. Nggak api aja tuh. api. Kalau tua iki kok. Iya. Api itu tidak padat, tidak cair, dan tidak seperti angin tak terlihat, dia terlihat. Terlihat. Itu warnanya merah, Tapi kan konon warna yang paling panas itu justru biru. biru. Tapi dalam filosofi Jawa dikatakan warna api itu merah. Dewanya Brahma.